Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat di masa pandemi dan semoga juga ibadahnya lancar pada bulan puasa seperti sekarang. Nah, melanjutkan video sebelumnya. Jadi pada video ini saya akan mengajak subscriber dan semuanya yang nonton video ini untuk mempelajari konsep tentang silabus atau silabi dan bagaimana cara menyusunnya dan bahan-bahan apa saja yang akan dipakai untuk membuat salah satu perangkat pembelajaran ini. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mari kita belajar tentang bab 5 yang melanjutkan dari bab sebelumnya tentang promes, dan ini sekarang mengarah ke silabus. Nah, perlu diketahui bahwa jadi silabus merupakan bagian dari perencanaan proses pembelajaran yang harapannya dengan perencanaan ini guru dapat membuat skenario pembelajaran sampai melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi tujuan dari pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan materi, sesuai dengan alokasi waktu, sesuai dengan kurikulum yang dipakai. Nah, salah satu rancangan atau perencanaan pembelajaran dalam hal ini adalah silabus. Nah, mari kita lihat konsep dari silabus ini. Jadi tidak mau kan guru mengajar tanpa rencana. Itu sangat beresiko sekali, sangat beresiko, sangat memungkinkan siswanya itu mendapatkan apa yang seharusnya tidak dia dapatkan, yaitu pelajaran yang asal-asalan seperti itu. Nah, mengenai tentang silabus, jadi silabus adalah merupakan rencana pembelajaran pada suatu pelajaran yang mencakup KI, kompetensi inti. Jadi nanti kita sepakati ya, KI itu kompetensi inti, kemudian KD kompetensi dasar, kemudian materi, kemudian kegiatan, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Ini menurut Peraturan Menteri Pendidikan 59/2014 tentang kurikulum 2013. Nah, siapa yang menjadi pembuat perangkat ini? Dan otomatis tentu saja gurulah yang memiliki wewenang mutlak untuk mengembangkan silabus sesuai dengan format silabus. Nah, format di tiap sekolah mungkin berbeda, tetapi inti dari atau isi dari format tersebut ya ada KI, ada KD, ada materi, ada kegiatan, penilaian, alokasi waktu dan sumber. Ini minimal gitu ya. Format bisa beda, isi harus sama atau bisa lebih banyak di tiap instansi pendidikan. Nah, berikutnya, selain guru yang menjadi pembuat silabus secara mutlak, ada juga di lapangan terjadi bahwa ada guru itu ternyata newbie atau masih baru. Nah, guru itu masih bisa menyusun silabus dengan membentuk kelompok guru. Nah, kelompok ini harapannya dengan dibentuk kelompok dan itu dalam masih satu mata pelajaran, antar guru di dalam kelompok itu bisa saling bertukar pikiran, mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing atau sesuai dengan pengalaman-pengalaman guru yang di dalam satu kelompok tersebut. Tetapi pada dasarnya gurulah yang mutlak mampu dan bisa dalam membuat silabus, karena rencana ini itu merupakan bentuk
kristalisasi dari observasi guru selama di dalam kelas. Jadi guru yang tahu secara baik kondisi siswa, kondisi kelas, kondisi media, kondisi sifat belajar atau cara belajar siswa, fasilitas dan lain-lain, sehingga harapannya kalau guru itu membuat, otomatis guru akan bisa mengaplikasikannya dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Tetapi ketika guru merasa kesulitan tentang membuat silabus secara konsep, itu guru bisa melakukan dengan kelompok guru di dalam satu pelajaran, di dalam satu sekolah. Nah, berikutnya bisa juga guru itu mengikuti musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Ini biasanya ada antar sekolah kalau ini ya. Jadi di dalam lingkup sekolah, misalnya SMP negeri atau SMP swasta, itu akan berbeda MGMP-nya. Itu bisa saling mengembangkan silabus. Tentu saja memperhatikan kondisi lingkungan sekolah masing-masing, apakah masih bisa diterapkan satu silabus yang sama. Ada juga pengembangan silabus itu difasilitasi oleh Dinas Pendidikan setempat dengan mendatangkan teknisi atau ahli atau pakar di bidang pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi jangan khawatir bagi guru-guru yang masih baru di sana, masih ketika membuat perangkat pembelajaran masih dalam proses mematangkan diri. Di sana ada guru, ada MGMP, bahkan ada dinas yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan akademik kependidikan guru yang ada di suatu wilayah. Nah, berikutnya tentang manfaat apa saja yang didapat ketika guru itu siap pembelajaran dengan menyusun silabus terlebih dahulu. Yang pertama, silabus dapat sebagai pedoman dalam mengembangkan perangkat yang lebih rinci. Nah, ibaratnya silabus ini adalah embrio yang nantinya akan berkembang menjadi RPP. Kemudian berkembang lagi menjadi jurnal mengajar, bahkan ke sampai pengembangan sistem penilaian. Jadi, setelah prota, setelah promes, jadi ada embrio yang nantinya berkembang menjadi perangkat yang lebih rinci lagi, yaitu RPP dan lain-lain. Yang kedua, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil atau pembelajaran secara individual. Jadi arah pembelajarannya itu sudah ada, tinggal guru menyesuaikan apakah nanti dilakukan di kelas atau kelompok kecil atau individual. Kemudian silabus juga menjadi sumber pokok penentu sumber belajar saat merencanakan pembelajaran. Nah, arah pembelajaran, arah sumber belajar dapat diketahui ketika guru sudah menyusun silabus. Kemudian silabus juga berguna untuk mengembangkan sistem penilaian. Jadi harapannya di dalam satu lembar atau dua lembar silabus ini tertera banyak sekali informasi-informasi mulai dari sumber, kegiatan, sampai ke sistem penilaian. Yang kelima, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Nah, karena ini sifatnya per satu semester, jadi biasanya guru itu membuat silabus full satu semester untuk semester yang akan diberlakukan. Nah, di situ akan tergambar pokok-pokok program kegiatan pembelajaran yang akan dicapai. Yang F kemudian sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Kemudian yang G, dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Nah, secara administrasi, silabus merupakan dokumentasi pengembangan pembelajaran dari guru yang bisa diadministrasikan kepada sekolahnya. Jadi di sekolah akan terdokumentasi dengan baik silabus tiap pelajaran atau per tiap semester mata pelajaran tertentu. Kemudian prinsip pembelajaran, prinsip pengembangan silabus yang pertama ilmiah. Jadi semua bagian, semua konten yang ada di silabus harus logis, harus benar sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan
pola berpikir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian relevan dengan lingkungan siswa, kemudian relevan dengan keadaan sekolah, guru, kemudian tingkat kemampuan siswa, relevan dengan materi yang akan diajarkan di kelas tertentu, mata pelajaran tertentu. Jadi relevan di sini banyak aspeknya. Hati-hati. Jadi jangan sampailah kita membeli perangkat pembelajaran atau membeli silabus ke orang lain, karena belum tentu silabus orang lain itu akan cocok kita berlakukan di kelas kita. Jadi haram itu ya, untuk membeli perangkat pembelajaran dari orang lain. Kemudian fleksibel, jadi silabus memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama fleksibel dalam pemikiran pendidikan, yang kedua fleksibel dalam kaidah penerapan kurikulum. Yang D, kontinuitas. Jadi adanya silabus ini bisa dilanjutkan atau bisa bersifat kesinambungan secara vertikal dan juga secara horizontal, baik ke jenjang pendidikan di atasnya atau ke program pembelajaran silabus sejenis. Jadi ketika silabus di kompetensi A itu akan membekali dia siswa khususnya ke kompetensi yang B. Nah, di kompetensi yang B ini harus menyesuaikan silabusnya melihat di silabus yang poin yang A ini. Apa yang mereka sudah pelajari jangan diulang lagi di silabus yang B, kan gitu. Kemudian konsisten. Nah, ini pengembang silabus berbasis KTSP atau K13 di masa sekarang harus konsisten dengan kurikulum yang diberlakukan. Memadai. Nah, ada beberapa indikator minimal. Yang pertama ada KI, kemudian KD, pengalaman, materi, sumber belajar, alokasi waktu, sistem penilaian. Ini aspek yang harus minimal ada di lembar silabus. Kemudian tentang sebelum mengarah ke langkah-langkah pembelajaran ya, langkah-langkah menyusun silabus, ada beberapa modal yang harus kalian kumpulkan sebelum membuat silabus. Yang pertama adalah buku siswa dan buku guru. Ini penting. Jadi bahan bakarnya itu ada di sini. Selain itu ada struktur kurikulum K13 atau disesuaikan dengan kurikulum sekarang. Kemudian ada promes yang sudah disusun. Kemudian juga ada buku materi tentang penilaian. Lalu ada juga jaringan internet. Nah, ini perlu juga. Kemudian oke, saya rasa ini yang bisa harus disiapkan sebelum membuat silabus. Nah, yang pertama, sebelum kita membuat silabus, kita harus mengumpulkan bahannya dulu. Oke. Yang pertama, buku siswa dan buku guru. Nah, ini saya lihatkan. Nah, ketika kalian mencarinya di Google itu bisa. Ketik saja BSE. Nah, ada BSE. Bentar. Oh, bukan yang ini. Saya lihat lagi. Ini BSD buku sekolah elektronik .pendidikan.id. Nah, di sini, nah tutup saja. Nah, di sini sudah ada
Di kurikulum K13 ada buku guru sama buku siswa. Nah, silakan diunduh. Saya misalkan ini ya kelas 11 SMA. Oke, saya misalkan saya mengajar bahasa Indonesia. Ini tinggal diklik aja, otomatis nanti diunduh. Kemudian buku guru sudah, lanjut ke buku siswa kelas 11. Nah, ini tinggal klik aja, otomatis terunduh. Nah, itu sudah. Nah, kemudian ketika dibuka seperti ini, nah ini buku guru kelas 11, kemudian ada buku siswa. Nah, bedanya kalau buku guru ada nama, ini buku guru, kalau buku siswa tidak ada. Tidak ada. Yang bekal berikutnya adalah apa tadi? Struktur kurikulum K13. Nah, ini saya sudah ada. Sebenarnya tinggal cari aja di Google ada. Ada struktur kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Indonesia. Untuk SMA, karena tadi kelas 11, tinggal scroll ke bawah aja, ada kelas 11. Nah, ini ada nih, kelas 11. Nanti saya lampirkan di deskripsi. Buku struktur sudah, buku sudah, kemudian buku yang lain, nah seperti buku ini, penilaian panduan untuk sekolah menengah atas. Kemudian juga ada buku tentang evaluasi pembelajaran. Nah, ini modal minimal yang bisa dipakai ketika membuat silabus. Nah, kembali ke konsep bagaimana cara membuat silabus. Nah, ini sudah saya persiapkan Excel-nya. Nanti kalian harus membuat seperti ini kurang lebih. Jadi ada silabus mata pelajarannya apa, kemudian SMA, pendidikan SMA di mana. Nah, ini bisa dilanjutkan. Kemudian kelasnya 11, saya contohkan saja ini kelas 11. Kemudian juga semester 1. Nah, setelah mengidentifikasi identitas ini sudah, kemudian ini bentuknya landscape ya. KI, KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, ini nyari di mana? Nah, nyarinya di struktur kurikulum barusan. Nah, ini KI1 itu kan tentang sikap spiritual ya. Jadi ini yang ini. Nih, tinggal di copy. Kan tinggal paste di sini. Nah, kemudian KI2. KI2 sikap sosial. Nah, ini menunjukkan ini sampai selesai tanda petiknya. Nah, ini sikap sosial atau KI2. Tinggal dirapikan. Sudah, kemudian KI3. KI3, nah, perlu diingat bahwa KI1 kemudian dan KI2 itu tidak diajarkan atau tidak dibelajarkan secara langsung. Jadi indirect teaching, secara tidak langsung. Jadi ketika mempelajari suatu konten pembelajaran, guru harus menyisipkan, guru harus bisa memasukkan pembelajaran sikap spiritual, kemudian pembelajaran sikap sosial ketika pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian KI3, nah ini KI3. Ini tentang
kompetensi inti dalam aspek pengetahuan. Tinggal copy paste aja, ini belum sulit ya kalau ini ya. Masih copy aja. Nah, kita rapikan. Oke. Kemudian kita bawakan. Nah, ini KI 3, KI 4 masih ada di sini juga tentang keterampilan. Jadi siswa sekarang itu di K13 itu dibelajarkan 4 aspek. Spiritualnya dapat, sikap sosialnya dapat, otaknya dapat, kemudian psikomotornya juga dapat atau keterampilannya. Jadi lengkap gitu ya. Jadi mencerdaskan kehidupan anak bangsa secara utuh itu ada di K13 dan selalu mendapatkan beberapa kali revisi, jadi semakin baik K13 ini. Kalau di kurikulum sebelumnya bisa dibilang hanya diasah ininya ya, hanya diasah pengetahuannya secara tertulis seperti itu, karena tidak secara tersurat kurikulum itu menyebutkan ada sikap spiritual, sikap sosial, tetapi guru di kurikulum sebelumnya ternyata sudah secara tidak langsung membelajarkan sikap seperti sosial, seperti spiritual. Contohnya pada saat memulai pelajaran dengan doa, kemudian tidak boleh mengganggu siswa yang lain, itu termasuk dalam sikap sosial. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, itu termasuk sikap sosial, tetapi tidak secara tertulis di kurikulum sebelumnya. Jadi semakin baik adanya K13. Nah, selesai untuk mengisi KI. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengisi kompetensi dasar. Nah, ini dengan melihat silabus, promes. Nah, ini tinggal copy paste aja promesnya. Tinggal copy paste seperti ini. Kemudian ini lagi. Nah, sudah. Nah, perlu diingat bahwa kebanyakan dari silabus ini berisi untuk 2 pasang atau sepasang KD dulu. Jadi agar lebih relevan, agar lebih efisien. Jadi satu silabus itu berisi untuk satu silabus ya. Silabus pertama itu berisi untuk sepasang pertama. Nah, artinya sepasang itu bisa lihat dari struktur kurikulumnya. Jadi sepasang itu adalah ini dari kiri ke kanan. Nah, ini sepasang ini. Kemudian sepasang lagi ada di sini. Nah, ini sepasang lagi. Meskipun masih dalam materi teks prosedur, ini juga masih teks prosedur yang sama, tapi ini untuk silabus pertama, ini silabus kedua, kemudian juga ini kan nanti ganti silabus ketiga, ini juga terus ini silabus keempat. Jadi sepasang-sepasang seperti itu. Nah, untuk silabus pertama, sepasang pertama, ingat sepasang itu dari kiri ke kanan, bukan bawah baru ke atas. Jadi pengetahuan satu, keterampilan satu. Kalau KI 1-2 itu otomatis selalu muncul di setiap pembelajaran. 3-2 berpasangan dengan 4-2 seperti itu. Nah, kembali ke silabus. Nah, ini sudah. Kemudian mengisi alokasi waktu. Ini
Ini saya merger aja. Nah, untuk sepasang pertama ini kalian bisa melihat dari promesnya. Oh, ternyata 4 JP, terus yang ini 2 JP. Jadi ada 6 JP. Bisa ditulis seperti ini, 6 JP plus 2 JP. Atau dalam kurung 8 jam pelajaran. Gitu. Ini bisa ditebalkan atau ditaruh di atas. Nah, kemudian sumber belajar. Nah, ini bisa di merger dulu. Nah, sumber belajar itu artinya ketika siswa itu mempelajari ini, 2KD ini, dari mana sumbernya? Dari mana siswa dapat mempelajari 2 materi ini atau 2 kompetensi ini? Otomatis guru bisa melihat dari buku siswa. Nah, ini buku siswa. Lihat saja di bab 1 karena tadi muncul di awal ya, otomatis bab 1 tentang teks prosedur. Nah, di sini terlihat bahwa untuk KD yang pertama sama KD yang kedua itu di halaman 9 sampai 13. Bisa diisi di sini halaman 9 sampai halaman 12. Atau bisa dicek halaman 9 atau paling depan ya halaman 7, kemudian sampai halaman 16. Oke, berarti 7 sampai 16. Nah, sumbernya harus ditulis. Sumbernya ada dari buku mana. Jadi bukunya ini bahasa Indonesia. Nah, ini bisa di copy saja. Taruh di sini. Tadi tulis buku siswa. Nah, seperti itu. Ini dirapikan aja. Bisa seperti ini. Itu ya. Nah, itu kalau satu sumber. Tetapi kalau ada juga guru menggunakan sumber lain. Ini di ini aja ya, di persingkat aja. Nah, ini bisa menggunakan sumber lain ya, misalnya dari internet. Jadi silakan ditambahkan di sini. Misalnya HTTP, contohkan ini ya, misalnya dari bukan dari ruang guru, misalnya seperti ini. Jadi bisa seperti ini. Ya, nanti bisa dirapikan lagi. Nah, ketika sudah, nah berikutnya kita harus mengisi materi pokok. Nah, materi pokok ini bisa dilihat juga di buku siswa dan juga buku guru. Nah, ini masih belum mikir ya, ini masih belum, ini masih belum, ini masih belum, masih ringan mikirnya ya. Ini materi pokok bisa lihat dari buku guru. Di bab pertama misalnya. Tentang teks prosedur. Nah, ini belum. Nah, ini menyusun prosedur bab 1. Nah, di sini diterangkan bahwa untuk 2KD pertama
tujuan pembelajaran itu menunjukkan pernyataan umum dan khusus suatu kegiatan. Kemudian ada menuliskan tahap-tahapan, menguapkan pernyataan umum, menuliskan pernyataan umum dan tahap-tahapannya. Nah, jika dilihat dari sini dan juga di buku siswa ya, kita harus bisa mencari atau dengan membaca buku guru, buku siswa dan buku guru, kita harus bisa mendeskripsikan tentang materi apa yang ternyata diajarkan. Jadi kita harus banyak literasi dalam hal ini. Oke, kita lihat KD-nya dulu. Yang A, ini KD pertama, mengkonstruksi informasi dalam teks. Nah, ketika kita membaca ini, ternyata materinya adalah bisa dibilang materinya adalah konsep tentang pernyataan umum dan pernyataan khusus. Jadi ciri-ciri dan perbedaan pernyataan umum dan khusus. Nah, ini materi yang pertama. Kemudian kita lihat lagi tentang masih menuliskan tahapan-tahapan. Nah, berarti langkah-langkah tahap atau langkah-langkah teks prosedur. Nah, berarti di sini langkah atau tahapan dari teks prosedur. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat kembali. Ini baru sudah ke poin KD kedua. Berarti cara menyusun pernyataan umum dan pernyataan khusus. Nah, saya tulis ini cara menyusun pernyataan umum dan khusus. Kemudian ternyata juga cara membuat langkah-langkah teks prosedur. Nah, kita lihat kembali. Kemudian, apakah cukup seperti itu? Kita bisa melihatnya di dalam rujukan yang lain. Nah, di materi-materi di sumber lain gitu. Apakah perlu dituliskan tentang ada ini struktur teks prosedur, kemudian macam-macam teks prosedur, kemudian ada kaidah, ciri-ciri, dan pengertian teks prosedur. Nah, jika di guru bisa menyimpulkan bahwa materi ini cukup relevan dengan KD, silakan ditambahkan di sini seperti tadi ada ciri-ciri, macam-macam, definisi, silakan diisi di sini. Boleh gitu. Nah, yang mikir sekarang adalah bagaimana menyusun kegiatan pembelajaran sebagai panduan guru membuat rencana pembelajaran berikutnya atau panduan melaksanakan pembelajaran hingga ke proses penilaiannya seperti itu. Nah, untuk lembar ini dua bagian ini saya lanjutkan ke atau di dalam video berikutnya. Terima kasih, kita bisa belajar bareng pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.